Dr. Stone chapter 145. Setelah pada chapter sebelumnya kita telah mengetahui bahwa setelah perdebatan yang terjadi antara Ryusui dan Senku mengenai pemilihan jalur yang harus mereka lalui untuk sampai ke Amerika, kita masih mengingat bahwa Ryusui menyarankan untuk melalui rute garis ram, rute yang cukup aman namun membutuhkan waktu lebih lama, yaitu selama 70 hari. Sedangkan Senku ingin tiba di Amerika sebelum masuk ke dalam musim dingin, sehingga mereka masih memiliki cukup waktu untuk memanen jagung Yellowden, dan menyarankan untuk melalui rute lingkaran besar yang cukup berbahaya, namun lebih cepat tiba di Amerika dengan memakan waktu selama 40 hari. Namun karena tidak kunjung mencapai kesepakatan, mereka berdua pun akhirnya melakukan duel dengan bermain poker, yang pada chapter sebelumnya kita telah mengetahui bahwa pemenang dari duel poker tersebut adalah tim Senku dan Kohaku yang berhasil mengalahkan tim Ryusui dan Gen. Lalu kejadian menarik apa saja yang terjadi pada chapter kali ini? Mari kita bahas satu persatu. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Setelah berhasil memenangkan duel poker melawan Ryusui, tentu saja akan membuat perdebatan yang terjadi antara Senku dan Ryusui mengenai rute mana yang harus mereka ambil untuk tiba di Amerika juga telah berakhir. Namun pada chapter sebelumnya kita juga mengetahui bahwa dalam duel poker yang dilakukan antara Senku dan Ryusui, anggota kerajaan Sains juga mulai terbagi menjadi dua, yaitu pendukung Senku dan pendukung Ryusui, yang akhirnya membuat mereka semua mulai bertaruh untuk kemenangan jagoan mereka masing-masing, yang akhirnya membuat pihak yang kalah taruhan tidak terima dengan kekalahan mereka dan meminta untuk melakukan taruhan satu ronde lagi. Mendengar hal tersebut, Ryusui pun segera menunjukkan kasino yang telah ia buat kepada anggota kerajaan Sains, di mana anggota kerajaan Sains dapat bermain dan bertaruh sepuas mereka dan bersenang-senang di sana. Tentu saja, dengan kalahnya Ryusui dalam duel poker yang telah ia lakukan, membuatnya juga harus menyetujui untuk melakukan perjalanan melalui rute lingkaran besar yang cukup berbahaya sesuai dengan keinginan Senku. Dan karena waktu perjalanan mereka akan terpotong dari 70 hari menjadi 40 hari dan akan melalui rute yang cukup berbahaya, tentu saja akan membuat semua anggota kerajaan Sains akan dipaksa untuk bekerja keras setelahnya. Dan karena menyadari hal tersebutlah, Ryusui ingin melahirkan kembali kasino yang bisa menjadi kesenangan bagi anggota kerajaan Sains sebelum mereka memasuki rute lingkaran besar. Lalu pada chapter kali ini, selain kasino, kita juga dapat melihat sebuah bar di mana Francois, pelayan setia Ryusui, akan menjadi bartendernya dan membuat koktail non-alkohol tertentu untuk masing-masing orang di kapal. Dan menariknya, pada chapter kali ini kita juga dapat mengetahui bahwa Francois memiliki prinsip yang sama dengan salah satu karakter kartun yang berjudul Toy Story, yaitu menuju tak terbatas dan melampauinya. Namun sebelum Francois mulai membuatkan minuman koktail non-alkohol kepada setiap anggota kerajaan Sains, Senku dan tim Sains terlebih dahulu membuat sebuah asam laktat yang mirip seperti minuman Calpico sebagai salah satu bahan campuran untuk membuat koktail non-alkohol seperti yang diminta oleh Francois. Pembuatannya sendiri terdiri dari 3 bahan utama, yaitu sirup permen karet, lemon, dan yogurt. Lalu setelah berhasil mendapatkan asam laktat, Francois pun mulai membuatkan minuman kepada setiap orang berbeda satu sama lain. Dimulai dari membuatkan minuman untuk Suika, Two Side Sunshine, koktail Sukasa, Grenadine dan Tonic, koktail Kohaku, Pick One Cinderella, koktail Gen, Spicy Cola, hingga yang terakhir koktail Senku yaitu Three Layer Tea Latte. Dan setelah melihat bagaimana semua orang yang berada di dalam kapal tampak sangat bahagia dengan kasino dan minuman koktail yang dibuatkan oleh Francois, Ukyo pun berkata kepada Gen bahwa semua itu tampak terlalu sempurna dan merasa bahwa semua hal tersebut terlihat seperti sudah direncanakan. Kita mengetahui bahwa berkat pertengkaran Senku dan Ryusui mengenai rute mana yang harus mereka gunakan, Gen terlihat seolah-olah sedang membuat anggota kerajaan Sains terpecah menjadi 2 kubu. Ketika Gen mulai bergabung masuk ke dalam duel antara Senku dan Ryusui,
yang membuat pembukaan kasino setelah duel poker tersebut menjadi sukses besar, ditambah dengan kesenangan tambahan yang didapat dari bar franchise. Ukyo seolah-olah mengatakan kepada Gen bahwa Gen telah dengan sengaja membuat sebuah kondisi di mana semua orang dapat bersenang-senang dan meningkatkan kebahagiaan mereka, yang rasanya membuat mereka semua bisa melakukan pelayaran seberat apapun. Karena menurut Ukyo, semenjak Ryusui dan Senku bertengkar, Gen telah melakukan usaha kumulatif untuk membuat semua orang mau melakukan pelayaran dengan rute tercepat. Karena kemungkinan besar Gen telah mengetahui bahwa Ryusui mungkin akan kalah dalam duel poker melawan Senku. Selain itu, Gen juga mengakui bahwa Gen telah mengerahkan seluruh kemampuannya dalam duel poker tersebut, dan kekalahannya melawan Senku dalam duel poker tersebut diakui oleh Gen terasa agak menyakitkan. Namun tentu saja kita tidak bisa memastikan apakah semua kebahagiaan yang terjadi di kapal adalah berkat rencana Gen atau bukan. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Gen sangat pandai bermanipulasi. Namun tentu saja berkat kebahagiaan tersebut, tantangan pelayaran berat yang akan mereka lalui karena akan menggunakan rute lingkaran besar yang berbahaya akan membuat mereka tampak sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Perjalanan selama 40 hari pun dimulai dengan kebahagiaan yang melimpah di dalam kapal Kerajaan Sains. Lalu apakah perjalanan 40 hari Kerajaan Sains akan dipercepat dan membuat cerita Dr. Stone akan berlanjut di Amerika? Ataukah kita akan menikmati cerita penemuan-penemuan baru Senku di atas kapal? Entahlah. Namun sepertinya perjalanan Kerajaan Sains akan masih sangat panjang hingga mereka dapat mengetahui kebenaran dari sejarah pembatuan yang terjadi di bumi ribuan tahun yang lalu. Nah, itulah kejadian-kejadian menarik yang terjadi pada chapter kali ini. Gimana menurut kamu? Tinggalkan komentar kamu di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video kali ini dan jangan lupa untuk dukung dan subscribe channel ini agar channel ini boleh terus berkembang. Terima kasih. Sayonara. ありがとう君